Halo Ibu Heni, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sekali lagi, apabila pasangan suami istri mengalami keguguran, tentu kita harus tahu dulu. Pertama, apakah ini keguguran yang pertama atau ini keguguran yang sudah berulang-ulang? Dan yang kedua adalah, pada usia kehamilan berapa keguguran ini terjadi? Nah, sekarang kalau ini adalah kejadian yang pertama, nah tentu kita harus lihat apakah ini terjadi di usia kehamilan yang sangat dini. Kalau misalnya ini ada keguguran yang pertama dan kemudian terjadi di usia kehamilan yang sangat dini, hasil penelitian memperlihatkan bahwa hampir sebagian besar kejadian keguguran itu diakibatkan karena kelainan pembawa sifat atau mungkin orang mengenalnya sebagai kelainan kromosom. Kita tahu kromosom ini adalah materi pembawa sifat yang berasal setengah dari ayahnya dan setengah dari ibunya, yang nanti akan diwarisi oleh si anak ya, atau masih dalam bentuk embrio tentunya. Nah, tidak jarang pada saat terjadi pertemuan antara sperma dan sel telur, di mana mereka akan berbagi pembawa sifat yang datang dari ayah dan ibunya dan kemudian menyatukannya dalam bentuk embrio. Tidak jarang pada saat terjadi pembelahan sel itu ada saja kesalahan yang terjadi, dan ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan dalam jumlah materi pembawa sifat yang dibagi pada sel-sel yang akan membentuk embrio itu. Dan tidak jarang kalau sel yang memiliki jumlah pembawa sifat yang abnormal tadi menjadi dominan, maka embrio itu lama-lama tidak akan bisa melanjutkan perkembangannya menjadi embrio yang normal dan kemudian akan terjadi keguguran. Nah, hal seperti ini sebenarnya apabila baru terjadi pertama kali, umumnya ini terjadi secara kebetulan atau terjadi secara acak. Jadi sebenarnya kalau ini baru terjadi pertama kali dan di usia kehamilan yang sangat dini, maka tidak perlu terlampau khawatir, karena ini adalah merupakan kejadian kebetulan dan bukan merupakan kejadian yang patut dikhawatirkan. Ya, jadi artinya Bapak Ibu bisa sekali lagi mencoba untuk hamil kembali. Nah, akan tetapi kalau kejadian keguguran yang pertama ini ternyata terjadi pada usia kehamilan yang lebih lanjut, misalnya di atas 10 minggu, dan jelas sekali sudah tercatat ada janinnya, lalu kemudian denyut jantungnya sudah ada, ya, dan sudah tampak perkembangan janinnya, dan kemudian tiba-tiba janinnya meninggal di dalam rahim, ya, tanpa ada sesuatu hal yang jelas. Nah, tentu meskipun ini kejadian pertama, akan tetapi karena ini terjadi di usia kehamilan yang lebih lanjut lagi di atas 10 minggu, tentu ini tidak bisa diabaikan, karena sekali lagi janin sudah terbentuk dan kita sudah melihat tanda-tanda kehidupan pada janin. Dan usia kehamilan di atas 10 minggu sebetulnya sudah memperlihatkan bahwa seharusnya saat itu sudah ada supporting system dari ibunya, karena plasenta umumnya akan sudah sangat baik fungsinya saat itu. Nah, oleh karena itu tentu kita tidak bisa mengabaikannya, dan mungkin kita akan melakukan investigasi pada beberapa kelainan yang memang memiliki karakter dapat memicu terjadinya keguguran di usia kehamilan yang lanjut. Nah, ini adalah untuk keguguran yang terjadi untuk pertama kali. Akan tetapi kalau ternyata ada pasangan suami istri yang sudah mengalami keguguran untuk kedua kalinya atau bahkan lebih, ini tentu sudah dikategorikan sebagai kejadian keguguran berulang. Nah, kalau sudah terjadi kejadian keguguran berulang, sekali lagi, tentu kita akan mencoba mencari berbagai hal yang dapat menjelaskan terjadinya keguguran itu. Maksudnya keguguran berulang itu. Akan tetapi sayangnya, dari berbagai hasil penelitian yang ada, ternyata hampir sebagian besar kejadian keguguran berulang itu jatuh ke dalam kategori tidak terjelaskan. Ya, mungkin tidak terjelaskan dalam arti memang diakibatkan karena banyak keterbatasan dalam melakukan pemeriksaan yang detail terhadap penyebab terjadinya keguguran berulang, bukan karena betul-betul tidak terjelaskan. Nah, akan tetapi tidak perlu khawatir, karena para ahli juga sudah memiliki berbagai kiat untuk menghadapi kejadian-kejadian keguguran yang tidak terjelaskan ini. Nah, akan tetapi untuk mencapai kesimpulan bahwa ini adalah keguguran berulang dengan penyebab yang tidak terjelaskan,
maka kita harus melakukan pemeriksaan yang lengkap dari berbagai sisi untuk menjelaskan kira-kira apa saja yang mungkin bisa menjadi faktor risiko terjadi keguguran berulang. Misalnya kita melakukan pemeriksaan juga suami, karena sperma adalah salah satu faktor yang berperan penting dalam pembentukan embrio. Begitu pula dari pihak istri, karena istri adalah pihak yang akan bertanggung jawab untuk mensupport kehidupan janin di dalam rahim. Tentunya kita harus mencari berbagai kemungkinan apakah ada penyakit-penyakit tertentu atau kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan tubuh istri tidak dapat mendukung keberlangsungan kehamilan. Karena tentu ini sangat penting, karena tubuh istri harus mensupport janin ini, karena janin tentunya butuh bantuan untuk bisa dia bertahan sampai usia kehamilan cukup bulan. Jadi kira-kira itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat buat Ibu dan menjadi bahan pertimbangan sehingga Ibu dapat melanjutkan program untuk bisa memiliki keturunan yang Ibu dambakan bersama dengan suami. Saya ucapkan terima kasih atas pertanyaan Ibu.